Aku ada pantun nih, lontong Medan, pakai kuah santan. Makanya sambil santai di taman. Ahlan wa sahlan, di kajian subuh Ramadan. Abis sahur please jangan, ngantuk keterusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Mari kita awali pagi ini dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita semua diberikan nikmat sehat dan waktu untuk dapat berkumpul dalam majelis ini di bulan penuh berkah dalam acara kajian subuh Ramadan 1447 Hijriah persembahan dari Ahwat Al-Latif dengan tema menata hati dan ibadah wanita muslimah di bulan Ramadan. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Bismillah, teteh-teteh, perkenalkan saya Santi dari Ahwat Al-Latif yang insya Allah akan membersamai dalam kajian subuh kali ini. Ahlan wa sahlan ya teteh-teteh, terima kasih banyak sudah berkenan meluangkan waktunya untuk mengilmui diri bersama kami, Ahwat Al-Latif. Insya Allah program ini berlangsung selama 20 hari pertama Ramadan via Zoom setiap hari ba'da subuh. Jadi silahkan teteh-teteh bisa sebarluaskan lagi info kajian ini agar keberkahannya lebih banyak juga. Izin teteh-teteh untuk mengingatkan lagi adab dalam bermajelis. Yang pertama, luruskan niat karena Allah, hadir tepat waktu, menggunakan nama yang jelas saat bergabung di Zoom, menyalakan kamera, menjaga adab berpakaian, mematikan mikrofon saat pemateri menyampaikan ilmu, fokus mendengarkan, bertanya dengan adab pada waktu yang dipersilahkan, dan dilarang menyebarkan link Zoom tanpa izin panitia. Kemudian apabila terdapat peserta ikhwan yang bergabung, mohon untuk menginformasikan kepada admin grup atas nama Teh Nisa agar majelis tetap terjaga dengan baik. Oke. Selain itu, teteh-teteh juga bisa bersedekah di waktu terbaik dengan scan QRIS Ahwat Al-Latif yang sudah ada pada virtual background atau yang sudah di-share di grup WhatsApp. Kemudian untuk sesi tanya jawab silahkan nanti bisa di drop terlebih dahulu pertanyaannya di kolom komentar. Nanti ketika pemateri telah selesai menyampaikan ilmu, pertanyaan akan dibahas. Teteh-teteh, sebaik-baiknya ilmu yaitu dipahami, diamalkan dan disampaikan kembali. Teteh-teteh juga bisa mencatat resume dan disebarluaskan kebermanfaatannya dengan tag Instagram @ahwatalatif. Bismillah, semoga Allah meridhoi perjalanan ilmu kita ya, amin, Masya Allah. Agar majelis kali ini diberikan keberkahan dan kelancaran, teteh-teteh, sebelumnya kita
kita pembacaan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Teteh bisa membuka mushafnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Pembacaan ayat suci Al-Quran akan dilantunkan oleh Teh Mesya. Kepada Teh Mesya, kami silahkan. Baik Teh Santi, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mangga Teteh dibuka aja mushaf Qur'annya di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Quran bersama-sama. Semoga ayat yang kita lantunkan menjadi pahala dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Baik, untuk selanjutnya aku kembalikan kepada MC. Mangga Teh Santi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Teh Mei. Alhamdulillah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga keberkahannya terus mengalir untuk yang membacanya, begitu juga yang mendengarkan. Amin. Baik teteh-teteh, silahkan untuk bisa duduk dengan posisi ternyamannya agar bisa menerima materi dengan fokus. Kemudian, silahkan menyiapkan catatannya. Hari ini, insya Allah, kita akan membahas terkait Ramadan, bulan kembali kepada Allah, yang akan disampaikan oleh gurunda kita yakni Umi Aisyah. Umi Aisyah merupakan asatizah dan pembina Ahwat Al-Latif. Beliau juga sering menjadi pemateri liko atau halakoh lain yang ada di Bandung. Sekaligus juga pengajar bahasa Arab. Baik teteh-teteh,
Mari kita awali dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, mari kita simak bersama materi kajian subuh hari ini. Kepada Umi Aisyah, kami silahkan. Baik, Teh Santi, cek suara Umi jelas. Jelas, Mi. Alhamdulillah, Mi. Oke, akhwat kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibana wa qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya teteh-teteh? Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semua kekuatan, kemudahan, keberkahan yang mudah-mudahan Ramadan kali ini Allah berikan kepada kita kemudahan untuk memaksimalkan Ramadan ini dengan baik. Hari ini insya Allah kita akan membahas tema Ramadan bulan kembali kepada Allah. Sebelum itu, Umi ingin antuna semua membayangkan kalau seseorang di antara kita, misalnya seorang di antara kalian tersesat di hutan yang sangat gelap, lalu kalian sudah tersesat beberapa lama, boleh jadi mungkin beberapa hari, dengan kondisi kotor dan lelah. Tiba-tiba antuna semua melihat ada cahaya dari sebuah jendela rumah. Kira-kira bagaimana perasaannya saat itu? Kita dengan kondisi kotor, lelah, bahkan boleh jadi kelaparan. Itu pasti kita seperti mendapatkan harapan, ya. Seperti mendapatkan harapan. Itulah gambaran kita sebagai seorang hamba yang penuh dosa di hadapan Ramadan. Ramadan, ya, kalau kita ibaratkan bagaikan orang yang tersesat lalu menemukan jalan pulang. Tadi bagaimana kita tersesat di hutan, ya, dimanapun kita mungkin, ya, dalam kondisi yang sangat lelah, kita menemukan jalan pulang. Bagaimana ketika ada seseorang dengan rasa lelah yang sudah sangat memuncak, menemukan waktu dan tempat ternyaman untuk beristirahat. Atau Ramadan itu bagaikan orang yang sedang dilanda rindu, yang benar-benar sudah membuncah, yang pada akhirnya ia mampu memeluk orang yang ia rindui. Rasanya itu pasti bahagia banget. Bahkan mungkin sulit sekali diungkapkan dengan kata-kata. Betul ya? Maka Ramadan ini bukan hanya bulan untuk orang-orang yang mungkin kita sebutkan suci, tapi bulan bagi semua hamba untuk pulang. Para pendosa untuk pulang ke rumah, yang rumah itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Silakan Antuna semua membuka surah Az-Zumar ayat 53. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan kata qul ya ibadi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan kata ya ibadi, wahai hambaku. Walaupun boleh jadi di antara miliaran manusia yang hari ini beragama Islam, mungkin ya, boleh jadi dia tidak mengakui sebenarnya dia adalah hamba Allah tanpa ia sadari. Dengan ia tidak merasa nyaman dengan ketentuan Allah, dengan dia merasa bahwa dirinya kuat dan mampu melakukan segalanya tanpa Allah. Atau apapun yang dilakukan oleh seorang manusia yang menunjukkan bahwa sejatinya dia sedang menolak, tidak mengakui bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di ayat ini, akhwat, Allah memanggil kita dengan kata ya ibadi, membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah, apa ya, mungkin kita sebut tidak pernah jijik sama hamba yang belum berdosa. Walaupun entah seberapa jauh kita melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Ya, jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Dan juga Allah mengatakan ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah tahu betul akhwat seberapa jauh kita sudah terlalu zalim kepada diri kita sendiri. Dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali. Ya. Jadi ketika Allah memanggil kita dengan kata ya ibadi, perhatikan bagaimana Allah memanggil kita. Wahai hamba-hambaku, ini panggilan yang sangat lembut dengan panggilan yang penuh kasih sayang. Meskipun mereka melampaui batas, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mengakui mereka sebagai hamba-hambanya. Tetap mengakui kita sebagai hambanya. Kita jangan berputus asa dari rahmat Allah. Dan salah satu kasih sayang yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang hamba adalah Allah memberikan kepada kita Ramadan. Ya. Baik, coba kita lihat hadis lain, dalil lain yaitu di hadis Qudsi, yang bunyi hadisnya itu, jika ia mendekat kepadaku sejengkal, ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada seorang hamba mendekat kepada Allah sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepak. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, aku mendatanginya dengan berlari. Insya Allah, ya. Ini hadis qudsi yang berarti lafadznya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa bagaimana ketika kita sudah meniatkan untuk kembali kepada Allah, maka Allah akan berlari menjemput kita. Kita hanya perlu mengambil satu langkah niat, dan insya Allah Allah akan memberikan 1000 langkah pertolongan kepada kita. Umi pengen cerita, di pagi hari ini Umi pengen cerita, kita ambil momen Fathul Mekah sebagai contoh homecoming terbesar ya, untuk seorang hamba. Antuna mungkin ingat kisah Fathul Mekah. Kapan itu terjadi? Di tahun 8 Hijriah. Kapan itu? Itu berarti 20 tahun setelah Rasulullah SAW diutus menjadi nabi. Kalau dari sisi kalau kita lihat tahapan kan, ada fase Makkiyah,
ada fase Madaniyah. Fase Makkiyah itu dari Rasul diutus menjadi Nabi, Rasul mendapatkan wahyu di Gua Hiro. Itu sampai Rasul hijrah itu ada 13 tahun kurang lebih. Baru setelah itu Rasulullah SAW hijrah ya akhwat. Nah, dari sejak Rasul hijrah, setahun dihitung 1 Hijriyah. Ya, 2 tahun dihitung 2 Hijriyah. Fathu Mekah itu terjadi di tahun 8 Hijriyah. Yang kurang lebih itu sekitar 20 tahun setelah Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi. 20 tahun itu bagaimana Rasul melewatinya? Kita akan lihat bahwa terjadinya perjalanan 20 tahun itu terjadi ibarat setelah Rasul benar-benar lelah. Jadi Fathu Mekah itu terjadi ibarat setelah beberapa lelahnya Rasulullah SAW. Rasul orang yang paling harus kita cintai melebihi diri kita sendiri, akhwat. Gimana Rasul? Rasul digimanain? Dicemooh, dihina, diusir, bahkan hendak dibunuh. Ya, ditolak dan ya banyak banget ya. Ya, kita tahu bagaimana terjadinya peperangan ya setelah Rasulullah hijrah. Rasulullah itu udah sangat lelah, akhwat. Bahkan kalau kita membicarakan Fathu Mekah, 20 tahun setelah Rasul diutus menjadi Nabi, Rasul kita itu lupa bagaimana rasanya kenyang. Ini nggak mudah. Lalu bagaimana apa yang terjadi di Fathu Mekah? Ketika Fathu Mekah terjadi, banyak orang-orang yang dahulunya memusuhi Rasulullah SAW, menyiksa kaum muslimin, yang mungkin kita sebut mereka tuh sangat berdosa. Mereka ketakutan saat Rasulullah SAW kembali ke Mekah. Mereka ketakutan ketika melihat kekuatan kaum muslimin ketika itu. Mereka sadar seberapa bersalahnya mereka. Orang-orang Mekah ketika itu sesadar-sadarnya seberapa bersalah mereka. Mereka sadar hal besar apa yang sudah mereka lakukan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sadar betul. Tapi lihat akhwat, apa yang terjadi? Apa yang pada akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan? Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah, kalian semua bebas. Yang sebelumnya Rasul bertanya, ma dzanantum fa'altum bikum. Apa kiranya yang kalian kira akan aku lakukan terhadap kalian? Insya Allah kita bisa melihat ibrah dari peristiwa Fathu Mekah ini. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja bisa memaafkan, kita sebut musuh bebuyutannya saat kembali, kita bisa bayangkan betapa luasnya ampunan Allah bagi semua hamba yang ingin kembali ke jalannya di bulan Ramadan. Ya. Kasih sayang Allah melebihi siapapun di muka bumi ini. Pemaafnya Allah melebihi siapapun. Peristiwa Fathu Mekah ini kita tahu bagaimana Rasul kita adalah orang manusia yang paling pemaaf. Bahkan orang yang sudah memusuhinya 20 tahun, sudah menyakitinya selama 20 tahun. Dengan begitu mudahnya Rasul kita memaafkan. Apalah lagi dengan luasnya ampunan Allah, akhwat. Kepada siapapun yang ingin kembali kepada Allah di bulan Ramadan ini. Oke, kita cerita lagi nih. Mungkin Antuna pernah dengar cerita tentang seorang wanita yang mendatangi Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan hamil setelah berzina. Ya, kisahnya ini adalah seorang perempuan dari suku Ghamidiyah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui dosa besarnya bahwa dia telah berzina dan dia dalam kondisi hamil ketika itu. Dia ingin membersihkan diri, dia ingin bertaubat. Yang mungkin kalau Antuna lihat ceritanya, ya baca ceritanya, walaupun Rasulullah SAW sempat berpaling berkali-kali, memberinya kesempatan untuk dia bertaubat sendiri. Maksudnya sudah, ya, karena kan mungkin kamu salah, mungkin ya. Namun wanita ini benar-benar teguh ingin pulang kepada Allah dalam keadaan bersih. Lalu pada akhirnya, ya, setelah dia melahirkan anaknya, setelah anak itu dia sapih, lalu dia tetap kembali kepada Rasul, meminta untuk dikisos. Ya, ya, pada akhirnya dia dirajam. Setelah ia wafat, Rasulullah SAW bersabda, sungguh ia telah bertaubat dengan taubat yang sekiranya dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, maka itu cukup bagi mereka. Ya, ahwat, tidak ada kata terlambat. Luka, dosa, kemaksiatan sehebat apapun bisa disembuhkan dengan kejujuran kita dalam bertaubat kepada Allah. Ya, karena kunci kita untuk melewati Ramadan dengan baik adalah apa? Membuka Ramadan ini dengan taubat kepada Allah. Kenapa? Karena dosa itu memang beban. Dosa itu yang membuat siapapun dari kita seolah membawa beban berat di pundaknya hingga akan membuat dia terseok-seok ketika dia berlari. Tentu akan berbeda ya, ibarat orang yang berlari tanpa beban dengan orang yang berlari membawa beban. Sehebat apapun ketika dia berlari, tetap ketika membawa beban dia tidak akan bisa secepat orang yang berlari tanpa beban. Maka beban itu harus kita letakkan, harus kita tinggalkan, harus kita lepaskan di awal kita memasuki Ramadan ini. Ya, jadi Ramadan menjadi tempat siapapun dari kita untuk kembali kepada Allah. Jujur dalam bertobat. Ya, oke. Sekarang kita coba pengen cari tahu apa sih langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk pulang kepada Allah. Ya, pertama kita akui, jangan lari, berhenti menyalahkan keadaan. Kita akui di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, aku lelah ya Allah dengan dosaku ya Allah, aku ingin pulang. Akui, jangan lari. Lalu apa? Kita awali Ramadan ini dengan membersihkan fisik kita, membersihkan hati kita. Ya. Mungkin kita bisa awali dengan mandi, ya, supaya apa? Kita mengawali Ramadan ini dengan kebersihan fisik dan hati kita. Apa langkah konkret juga yang bisa kita lakukan? Jika jalan lama yang pernah kita atau yang sedang kita lalui adalah jalan yang penuh lubang, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari jalan pulang yang baru. Kalau jalan yang selama ini sedang kita lalui itu berjalan penuh lubang, berarti apa? Boleh jadi mungkin teman, lingkungan yang toksik, yang penuh dengan kemaksiatan, yang sangat mudah siapapun dari kita pada akhirnya kalau terus berjalan di situ kita akan berulang kali mendapatkan atau kita berulang-ulang akan berdosa dan terus berdosa, maka kita harus cari jalan pulang yang baru.
kita harus cari tempat yang baru. Gitu ya, seperti itu, akhwat. Ya, jadi Ramadan ini Masya Allah ya, eh, nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Ramadan ini kasih sayang yang Allah berikan kepada hamba, yang khususnya itu adalah umat Rasulullah SAW. Karena kasih sayang Rasul kepada hamba-hamba, kepada umatnya, pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan adanya Ramadan. Ya, Ramadan itu tidak sesederhana hanya kita menahan makan dan minum, akhwat. Tidak sederhana pada akhirnya kita harus begini, harus begitu, ada tarawih, ada itikaf, ada lebih dari itu. Ramadan itu ibarat eh apa namanya? Harta karun, harta karun bagi kita semua. Ya, mudah-mudahan Ramadan di tahun ini menjadi Ramadan yang paling hangat untuk kita. Karena Ramadan itu kita ibaratkan rumah, tempat kita pulang. Rumah itu harus jadi tempat paling nyaman bagi siapapun. Makanya ungkapan baiti jannati ya, cukup menggambarkan kepada kita bagaimana kita semua bisa merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya, akhwat. Dan kita berharap Ramadan ini selalu menjadi rumah yang paling hangat untuk kita kembali. Rumah yang paling hangat untuk kita berlindung. Rumah yang paling hangat untuk kita pulang dari penatnya kehidupan dunia selama 11 bulan ini. Gitu ya, barakallahu fiikum. Sebelumnya, Umi tutup dengan closing statement. Akhwat, sejauh apapun kita tersesat, kita jangan pernah kehilangan jalan pulang. Kuncinya bukan seberapa bersih masa lalu kita, tapi seberapa jujur keinginan kalian untuk kembali di hari ini. Selamat datang di rumah. Selamat datang Ramadan. Ramadan menyambut kita dengan tangan terbuka lagi hangat, bersiap memeluk kita, membasuh semua luka dan pedih hidup kita karena dosa-dosa kita. Hal-hal yang mungkin sudah membebani 11 bulan ke belakang, mudah-mudahan Ramadan memberikan kita waktu dan pada akhirnya kita siap menjadi kita yang baru, melepas semua beban itu dan bersiap lari menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiikum, wallahu alam bissawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke MC, ke Teh Santi. Fadol Teh. Masya Allah, jazakillah khair Umi atas ilmunya. Aduh, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab teteh-teteh. Iya, sebentar. Silakan teteh-teteh, boleh disampaikan pertanyaannya via kolom komentar. Atau boleh teteh-teteh barangkali ada yang mau bertanya langsung, boleh raise hand terlebih dahulu ya.
Umi, pertanyaannya mau ditampung dulu atau Boleh langsung saja langsung Teh. dijawab? Langsung Gimana? saja silahkan. Oh, siap. Baik, Umi, ini sudah ada dari Teh siapa ini? Teteh iPhone. Izin tanya, gimana cara kita melepaskan rasa bersalah dan sampai kapan nih? Baik, rasa bersalah, Masya Allah. Sebenarnya gini ya, akhwat. Rasa bersalah itu salah satu dari nikmat yang Allah berikan tentunya kepada kita. Karena gini, seorang hamba tidak akan pernah bisa memulai taubatnya kalau dia nggak ngerasa bersalah. Betul nggak? Kalau ada orang, dia nggak ngerasa salah sama sekali, dia nggak akan gini, ngapain ya? Aku nggak salah, ngapain gitu? Ngapain harus melakukan lain? Gitu. Ya, itu kan berarti rasa bersalah itu harus ada dari seorang hamba, ya. Karena dengan dia muhasabah, ya, setelah itu kan dia menilai, oh ada yang salah nih dari dirinya, ya. Itu juga adalah bagian dari apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya siapapun dari kita diberikan kemudahan untuk mengenali kesalahannya. Lalu sampai kapan, ya? Sampai kapan dia harus merasakan itu? Maksudnya harus, eh, dia ngerasa bersalah nih. Dia harus sampai kapan? Seperti gimana? Ya, gini. Kita itu diajarkan oleh Rasul kita untuk muhasabah. Muhasabah itu ya adalah muhasabah yang harus berkala kita lakukan. Ada setiap hari kita muhasabah, sepekan sekali, sebulan sekali, ya. eh Muhasabah tahunan, ya. Kita kan tahu untuk kita harus menilai. Kita harus menilai karena apa? Kalau tidak kita lakukan seperti itu, apa yang akan terjadi, Ahwat? Yang akan terjadi adalah hawa nafsu kita akan liar. Jiwa kita ini akan tidak terkontrol. Seorang hamba tuh supaya hawa nafsunya itu terkontrol, hawa nafsunya itu bisa dia tekan gitu ya. Apa yang harus dia lakukan? Dia itu harus melakukan yang namanya muraqabah, ya, muhasabah. Dia juga harus yang melakukan yang namanya murabithah, ya. Dia harus menilai. Lalu setelah itu dia juga harus punya perjanjian, maksudnya dia harus punya apa yang harus aku lakukan. Saya harus begini, harus begini, harus begini, itu juga, ya. Dia harus mengikat dirinya dengan, dalam tanda kutip ya, perjanjian-perjanjian atau mungkin kita sebut sebagai eh apa ya, rencana ya. Rencana apa yang harus dia lakukan, dia harus seperti apa. Yang itu pun terjadi, ya. eh Setelah punya perjanjian, punya keinginan, dia pengen seperti apa, dia harus seperti apa, dia juga kan harus menilai. Lalu setelah itu dia kontrol, dia muhasabah. Lalu dia juga harus apa? Ya, apa namanya, menghukum dirinya. Karena jiwa itu kalau nggak dihukum, ya dia akan terus liar gitu ya. Nah, sampai kapan dia harus merasa bersalah? Rasa bersalah itu, ya, ya bukan pada akhirnya cuman selesai dirasa bersalah. Ya, rasa bersalah itu harus berbuah aksi. Oh, aku salah nih. Lalu dia menentukan harusnya seperti apa nih saya mengambil sikap karena ini salah. Oke, kita buat plan. Setelah itu kita kontrol perencanaan itu sampai mana. Setelah itu kita juga apa di mungkin kita sebutnya ada muhasabah, itu mungkin kita sebutnya apa tuh, eh evaluasi gitu ya. Kita evaluasi sudah sejauh mana nih rencana-rencana yang kita tentukan. Setelah dievaluasi kan
Harus apa? Harus kita menghukum diri kita. Oh, kamu nggak melakukan ini nih. Kalau kamu nggak melakukan ini berarti kamu harus A, harus B. Kenapa? Itu akan terus. Jiwa kita akan terlatih insya Allah ya. Tapi kalau rasa bersalah itu hanya selesai di rasa bersalah, boleh jadi rasa bersalah itu pada akhirnya hanya apa? Hanya ditunggangi oleh setan, oleh iblis. Karena apa? Rasa bersalah yang terlalu berlebihan dan tidak membuahkan kebaikan. Yang ada hanya akan menjadi apa? Yang ada hanya akan menjadi putus asa. Padahal tadi di surah Az-Zumar ayat 7 ayat 53 kita itu la taqnatu min rahmatillah. Kita jangan putus asa dengan rahmat Allah. Rasa bersalah yang terlalu berlebihan, rasa bersalah yang pada akhirnya itu hanya selesai dijadi rasa bersalah, itu hanya akan membuat kita putus asa terhadap rahmat Allah, yang akan membuat kita pada akhirnya apa ya, merasa rendah diri, down, kayak ngerasa ah udahlah kamu mah apa hmm, apa namanya, kamu memang pendosa lah, sudah ngapain dan sebagainya, kamu emang kerjanya salah terus lah gitu kan, dan sebagainya ya. Jadi rasa bersalah itu kita harus ambil itu bahwa itu adalah salah satu anugerah dari Allah. Allah membuat kita merasa kita bersalah, itu berarti Allah ingin memberikan kepada kita hidayah. Maka ambil itu dengan apa? Dengan langkah-langkah yang tepat ya, supaya rasa bersalah itu pada akhirnya berbuah taubat kita kepada Allah dan perbaikan yang harus terus kita lakukan. Ya, wallahu alam. Silakan Teh Santi, mungkin ada pertanyaan lain. Masya Allah. Izin Mi, terima kasih Mi atas jawabannya. Ada pertanyaan dari Teh Nusaibah. Yang dimaksud dengan imanan wahtisaban itu gimana katanya Mi? Oke, imanan wahtisaban. Aduh, ini kalau ngejelasin imanan wahtisaban itu sebenarnya kita harus ngejelasin secara runut ya, runut. Eh, ihtisab itu kalau dari sisi bahasa, ihtisab itu apa ya, berharap hanya kepada Allah. Imanan wahtisaban. Jadi maksudnya orang itu beriman ya, lalu dia berharapnya hanya kepada Allah. Jadi kalau kita singkatkan saja ya, apa sih artinya iman dan wahtisaban? Jadi kan ini kan dari dalil siapa yang puasa gitu ya, iman dan wahtisaban gitu kan. Nah itu berarti dia berpuasa itu bukan sekedar ya aku udah besar, aku teh Islam, masa nggak puasa, malu dong gitu loh. Jadi puasanya itu benar-benar dengan pengetahuan, dengan ilmu, yang ilmu itu akan membuahkan iman. Kenapa sih saya harus puasa? Ya, puasa ini sejatinya apa sih gitu. Jadi apa? Maksud iman dan wahtisaban itu ya. Makanya kenapa ketika kita sebut iman dan wahtisaban, orang yang berpuasa iman dan wahtisaban itu akan diampuni oleh Allah. Karena dia melakukannya itu benar-benar dengan iman, dengan apa? Dengan ilmu, dengan pengetahuan bahwa oh saya ini puasa sebagai wujud cinta saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah yang memerintahkan itu. Ya, Allah pencipta saya, Allah yang paling saya cintai memerintahkan itu kepada saya. Dilakukan gitu kan. Dia berpuasa karena itu. Ya, eh, jadi apa? Imanan wahtisaban itu kita melakukan puasa sebagaimana Ramadan itu atau puasa itu datang sebagai syariat dari Allah yang diajarkan oleh Rasul, gitu aja lah singkatnya mungkin ya. Jadi kalau misalnya nih kita belum tahu nih, ya harus cari tahu dong. Jadi puasanya itu bukan sekedar ya tadi niatnya cuman kayak kan, masa sih saya nggak apa ya, masa sih saya nggak melakukan gitu kan, kayak hanya sekedar melakukan itu karena kebiasaan, karena orang melakukan lalu melakukan apa, jadi ya karena semua orang melakukan dia melakukan. Nah bukan bukan
Jadi harus benar-benar dengan ilmu ya, akhwat. Gitu mungkin teh, wallahu alam. Allah. Masya Allah, syukran Umi. Ini ada yang raise hand, tapi sebelum ke Teteh Dina, kita ke Teh Vira dulu ya Teh. Sebentar. Ini Mi, ada yang bertanya. Namun di luar topik katanya Mi. Jika bulan Ramadan mengejar one day one juice, namun terpotong mens, apakah kita mens boleh mengaji lewat aplikasi di handphone? Katanya Mi, dari Teh Vira. Oke, Boleh nggak boleh Teteh teh, yang silahkan. Ya, apa walaupun memang ya masalah membaca Al-Qur'an ini ada perbedaan lah dalam tanda kutip ya, ada perbedaan pendapat dari para ulama ya. Tentu kalaupun saya harus menceritakan perbedaan itu agak lama lah ya. Tapi intinya bahwa seandainya nih Ahwat ya, dengan melepas, dengan kalau kita mengambil hukum pendapat bahwa ketika haid kita nggak baca Al-Quran, itu kita akan futur, kita akan ya akan futur lah ya, akan futur, maka kita kita harusnya apa? Ya harusnya baca Al-Quran. Karena apa? Dengan tidak membaca Al-Quran menjadi futur kan itu hal yang buruk ya. Jadi apa ya sudah. Makanya ada ulama yang membolehkan, tapi tadi dengan beberapa ketentuan atau mungkin syarat ya. Salah satunya adalah tidak memegang langsung mushaf. Oke tadi sekarang Masya Allah Alhamdulillah kita ada aplikasi Mangga silahkan itu berarti boleh gitu ya. Gitu mungkin ya Teh Santi. siap, Masya Allah Umi. Begitu Teteh Vira. Lalu kita ke yang Teh Dina Siska dulu. Mangga Teh Dina disampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apakah suaranya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Umi. Eh, kan ini kita membahas mengenai kembali kepada Allah ya. Nah, kalau saya sendiri itu tipe yang kita tobat. Sekarang saya tobat nih. Terus ada kalanya tiba-tiba maksiat lagi. Tobat lagi, maksiat lagi. Tobat lagi, maksiat lagi. Lebih banyak futurnya sebetulnya. Nah, adakah amalan atau adakah doa agar supaya kita tuh tetap istiqomah di jalan yang lebih banyak istiqomahnya gitu, lebih banyak solehnya gitu daripada futurnya gitu, Mi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi yang ditanyain tuh doa ya Teh ya, Masya Allah. Taib. Apakah ada doa? Ya sebelum Umi jawab pertanyaan, apakah ada doa? Umi jadi teringat sebuah hadis ya, sebuah hadis yang eh, hadis qudsi juga. Itu hadis yang menceritakan bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, ada seorang hamba yang berdosa lalu taubat, aku ampuni, lalu berdosa lagi, lalu minta taubat, aku ampuni lagi. Dan terus seperti itu. Ya, Masya Allah ya, memang apa ya, Allah Subhanahu wa taala tuh boleh kita sebutkan gak ada rasa bosan mungkin ya. Karena kalau kita mungkin udah bosan. Ini orang udah salah, balik salah. Terus kayak gitu, ya mungkin kita malah jadi bosan gitu ya ngelihatnya. Tapi Masya Allah ya, Allah Subhanahu wa taala gak pernah bosan. Malah lebih bahagia daripada apapun ketika melihat seorang hamba itu kembali taubat kepada Allah. Lalu apakah ada doa supaya kita istiqomah? Eh, Kalau dari doa khusus, walau alam ya. Nanti mungkin saya share ada doa, ada buku doa yang dari doa dari buku itu Antuna bisa dapet apa ya referensi apa yang bisa kalian baca ya. Karena kalau dari doa meminta istiqomah itu saya belum nemu bahkan di buku doa itu nggak ada doa meminta istiqomah. Tapi yang ada itu adalah meminta meminta apa coba? Meminta hidayah, meminta eh, taufik. Karena apa? Ya sebenarnya gitu ya, Ahwat, siapapun dari kita supaya bisa istiqomah pun itu adalah bagian dari taufik dari Allah. Eh, Istiqomah itu kalau ngebahas istiqomah, Umi itu, walau alam mungkin ini karena keterbatasan saya ini kalau ngebahas tema baca-baca buku tema tentang dikit
istiqomah. Saya tuh nemunya itu anjuran, maksudnya anjuran buat kita istiqomah. Terus kenapa kita harus istiqomah? Lalu apa yang akan kita dapat dari istiqomah? Ya, tapi kalau doa yang benar-benar kayak langsung gitu, kayak doa yang di situ ada doa itu ada kata-kata, ya Allah berikan aku keistiqomahan. Jujur saya belum nemu ya, nggak tahu apa saya nggak belum atau ya gimana ya, saya belum nemu gitu. Tapi yang Umi bisa dapat itu apa? Kita memohon ampunan. Itu jadi memang Masya Allah ya, doanya ampunan. Karena tadi dengan ampunan, dengan dosa kita diampuni, itu otomatis ya, kita itu bisa istiqomah. Karena yang membuat kita pada akhirnya balik lagi, balik lagi itu apa coba? Ya dosa. Gitu ya, walau alam ya. Mungkin jawaban Umi ini tidak memuaskan ya. Nggak apa-apa, biar Antuna semua ya lebih bersemangat untuk mengilmui lagi di tempat yang lain gitu ya. Tapi nanti insya Allah nanti saya share bukunya ya. Ya, saya share bukunya. Karena apa? Kita tuh ada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi di buku doa itu doa yang insya Allah sahih, yang doa itu ya yang diajarkan oleh Rasul kita insya Allah ya. Masya Allah, syukron Umi, Teh Dina, semoga terjawab ya Teh pertanyaannya. Umi izin, ini masih ada beberapa pertanyaan. Kalau sampai 6.15 gimana Mi? Apakah berkenan atau gimana? Oh, boleh teh, insya Allah udah Umi mah pengangguran, insya Allah nggak akan kemana-mana. Mau nggak? Oh, Masya Allah, sama Mi MC juga kok. Izin kita, kalau gitu ini ada pertanyaan dari Teh Dwi dari Surabaya Mi. Masya Allah, mau Bagaimana, nggak? Masya Allah, bagaimana cara menyikapi jalan pulang ini yang berbeda dengan sikap suami, katanya Mi, di bulan Ramadan? Oke. Aduh, ini kalau membicarakan soal suami, ini agak gimana ya? Panjang sih sebenarnya, tapi Umi kasih singkatnya gini. Kalau berurusan sama suami, itu udah hep gitu kalau kata orang Sunda. Atau orang Bandung mah hep, selesai. Maksudnya apa? Suami itu, Umi sebutnya apa ya? eh apa bukan bukan orang yang harus kita lawan, bukan yang walaupun misalnya tadi ada jalan yang berbeda nih ya, ya kita tahu lah banyak banyak ceritanya lah ya, banyak banyak contohnya, bener gak akhwat ya, kalau apa, kalau jalan pulang orang lain, orang-orang yang mulia itu ibaratnya ya berbeda dengan suaminya, udah sering, bener gak? Contoh lah yang paling ikonik misalnya tentang Asia ya. Kita tahu gimana Asia dengan Firaun. Jelas mereka tuh jalan mereka beda banget ya. Banget bedanya gitu ya. Maka bagaimana Asia menyikapinya ya? Asia menyikapinya dengan apa, Ahwat? Eh, sejak awal, sejak Asia itu dalam tanda kutip ya kita sebut, mungkin dengan kita bahasakan beriman kepada Tuhannya Nabi Musa ya, Allah maksudnya, atau beriman kepada agamanya Nabi Musa alaihissalam, itu Asia itu tetap tetap apa ya, mungkin kita sebut tetap khidmat ke suaminya, tetap baik, nggak ada yang berubah ya. Menyikapinya apa, berarti dengan sikap terbaik ya, walaupun tadi beda jalan ya. Ya, jadi apa jawabannya, bagaimana cara menyikapi jalan pulang kita yang berbeda ya dengan suami. Ya, suami adalah suami. Kita punya kewajiban kepada suami. Lalu jalan pulang kita adalah urusan kita dengan Allah. Ya. Karena itu adalah jalan urusan kita dengan Allah, ya sudah, bismillah. Dua-duanya dijalani aja. Sikap kita ketika suami berbeda dengan kita, kalau itu sudah perbedaan yang mentok ya, maksudnya nggak bisa lagi dirubah, nggak bisa lagi ngobrol, nggak bisa lagi kita diskusi, kenapa kamu berbeda, kenapa kamu ngambil jalan ini, ya kenapa gitu, kita nggak bisa diskusi, kita nggak bisa apa ya, sharing pendapat gitu ya, ngobrol sama suami, itu tuh udah jalan mentok gitu ya.
jalan mentok ya. Kita sama suami itu udah bener-bener beda. Karena apa? Kalau pengen dibuat sama nggak mungkin misalnya begitu. Maka apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita? Bismillah, kita jalani apa adanya. Karena apa? Suami juga punya hak dari kita ya. Kita sebagai hamba juga punya hak. Allah punya hak atas kita. Kewajiban kita sebagai hamba ya kita jalani, kita apa ya lakukan yang terbaik ya. Terus kita juga sebagai istri yang terbaik. Jadi apa? Jangan dilawan deh. Jangan dilawan. Suami itu harusnya tuh jadi orang yang paling kita apa ya di dunia ini, kalaulah Umi sebut di dunia orang yang nyaris jadi Tuhan, mungkin gini kita sebut Allah itu Tuhan kita, tapi Allah tuh gak ada, gaib, gak kelihatan sama kita. Mungkin kita sebut eh, apa, Allah itu Tuhan kita di langit ya, mungkin kita sebut gitu ya. Lalu Tuhan kita di dunia siapa? Suami, akhwat ya. Jadi bagaimana, nggak mungkin dong kita berselisih, merekedeweng ya, atau apa ya, berbeda pendapat. Terus akhirnya kita mau bersikap menunjukkan perbedaan, permusuhan tuh nggak bisa sama suami tuh nggak boleh ya, nggak boleh. Ya, mudah-mudahan ini menjadi jalan kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Asiyah mendapatkan kemuliaan dari mana? Dari jalan perbedaan dirinya dengan suaminya. Ya, kita doakan bersama ya. Saya doakan juga teteh-teteh semua yang hari ini hadir di ruang Zoom pagi hari ini. Apapun permasalahan yang sedang Antuna lewati, jalani, yang sedang Antuna hadapi hari ini, mudah-mudahan itu yang Antuna sedang hadapi, ya, itu jadi jalan kemuliaan yang Allah berikan kepada Antuna semua. Jalan kemuliaan, jalan kebaikan ya, dan Allah berikan kekuatan siapapun dari Antuna melewati masalah itu dengan baik. Itu ya, karena semua dari kita pasti punya masalah, yang masalahnya pasti berbeda, benar gak? Masalahnya pasti berbeda, nggak mungkin sama, permasalahannya nggak mungkin sama. Dimanapun kita diuji, mudah-mudahan kita lulus dengan nilai terbaik di setiap ujian itu, ya. Jadi bagaimana menyikapi perbedaan dengan suami? Ya, dibuat santai saja, ya, dibuat damai saja, ya, jangan dilawan. Kalau masih bisa didiskusikan perbedaan itu, diskusikan. Kalau udah mentok, sudah. Ya, sudah. Suami jangan dilawan. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suami bagi seorang istri itu ya nyaris jadi Tuhan. Karena kalau seandainya kata Rasulullah, aku ya dihalalkan, diperbolehkan, atau hamba ini halal ya, atau boleh bersujud kepada selain Allah, maka aku akan memerintahkan semua istri untuk sujud kepada suaminya. Jadi apa? Aduh, tolong ya, kalau seandainya perintah itu benar-benar terjadi ya, kita harus sujud kepada suami lalu sujud kepada Allah, kan nggak mungkin dong ya kita itu melawan suami, benar gak ya. Ya, mudah-mudahan teteh yang bertanya ini Allah mudahkan, Allah lembutkan hati suaminya. Kalaulah memang perbedaan itu apa ya, perbedaan yang krusial ya, yang harusnya sama ya, Allah lembutkan hati suaminya. Kalau perbedaan itu hanya perbedaan-perbedaan yang sebenarnya oke lah gitu, nggak mesti terlalu dipikirkan ya. Mudah-mudahan Allah melapangkan hati kita untuk menerima segala perbedaan itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Makasih banyak ya Umi dan Teh Dwi. Terima kasih juga sudah bertanya. Mi izin mungkin satu lagi ya Mi, aman gak Mi? Boleh silakan Teh. Izin satu lagi ini. Bismillah, perkenalkan nama saya Nazila dari Bandung.
Umi izin bertanya, tadi kan dijelaskan jika jalan lama yang sedang kita lalui adalah jalan penuh lubang, kita harus mencari jalan pulang yang baru. Jalan lubang bisa berupa teman, lingkungan toksik. Ketika kita tetap di sana berulang-ulang berbuat dosa, harus mencari tempat baru. Nah, Umi, bagaimana caranya agar kita terhindar dari jalan penuh lubang tersebut? Dan bagaimana cara kita menyikapi ketika kita sedang berusaha menjadi lebih baik, tetapi Allah menguji seorang hambanya dengan berbagai ujian. Karena terkadang ya Umi, ujian tersebut tidak jauh dari orang terdekat kita. Mangga Mi. Masya Allah. Ada ini mah ya ceritanya bakal diulang lagi dong. Pertanyaan sekarang tuh kita bisa tarik lagi ke Asia. Ya. Asia ujiannya dari siapa? Orang terdekat siapa dia? Suaminya benar gak? Betul. Iya. Ibaratnya kalau namanya ujian Asia tuh dari suami. Suami itu kan nggak bisa tuker tambah, nggak bisa disimpan dulu. Benar ya? Nggak bisa kayak tuker tambah ganti atau nggak bisa yang simpan dulu terus nanti aja kalau butuh diambil lagi kan nggak bisa ya nggak bisa kayak gitu. Mungkin suami mungkin orang tua ya anak boleh jadi itu kan memang orang-orang terdekat. Lalu bagaimana kalau Allah Subhanahu Wa Taala menguji hambanya dengan ujian itu? Aduh, gimana ya, Sarah? Umi hanya ingin ngejawab begini. Mungkin Umi hanya ingin menjawab dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan teteh siapa ini yang bertanya ya, memudahkan teteh yang bertanya ini melewati berbagai macam ujian itu. Karena kalau ditanya ya, kalau harus apa ya, harus komen dengan ujian tuh kayak nggak kayaknya ujian tuh sesuatu yang nggak bisa Umi komentari. Kenapa? Kenapa nggak bisa saya komentari? Karena ujian itu hak prerogatifnya Allah. Allah ngasih kita ujian A ke yang lain B, ke yang lain C ya. Ujian kita berbeda itu biqadarillah, itu atas kehendak Allah, atas masyiah Allah. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain ibaratnya gitu ya. Kecuali apa? Kecuali kita berusaha menyelesaikan ujian itu dengan baik. Ya, oke, tadi misalnya nih, ini kita harus tinggalin jalan yang lama ya, karena itu nggak mulus tuh, banyak lubangnya. Cari dong jalan yang udah di hotmix gitu ya. Nah ternyata gitu ya, jalan yang di hotmix tuh nggak ada. Jalan yang harus kita lewati, cuman itu, bener gak? Misalnya, ini contoh nih, kalau ngomongin masalah jalan, Umi jadi teringat perjalanan Umi ke sini gitu ya, ke rumah mertua, tuh nggak ada pilihan. Nggak ada jalan yang bisa, nggak ada dua jalan yang satu jelek, satu bagus, akhirnya kita milih yang bagus. Nggak ada, kenapa? Jalannya cuma satu, pilihannya cuma itu. Mau nggak mau harus lewat ke situ. Kalau mau sampai ke rumah mertua harus lewat jalan itu. Nah, itu tuh kayak ibarat hari ini ya menjawab pertanyaan teteh ini nih. Kalau jalannya emang begitu, ya sudah berarti apa? Kita harus selalu sadar. Karena apa? Kalau kalau ibaratnya nih, kalau naik motor jalan yang mulus mungkin merem aja nyampe, benar gak? Ya, merem aja nyampe. Tapi kalau kita kan harus terus ini ya, pada lihat, milih jalan. Ini lubang nih dilewatin, yang ini jelek, yang lebih bagus yang sebelah sini. Jadi apa? Memilih kan? Ada pilihan tuh di situ tuh kita milih. Jadi apa yang bisa kita lakukan ketika jalan yang hari ini sedang kita lewati adalah satu-satunya jalan yang Allah kasih, yang nggak bisa kita hindari. Apa yang harus kita lakukan? Harus terus waspada. Kita memilih bagaimana caranya ya, jalannya sejelek apapun kita ini sampai di tujuan dengan baik, dengan selamat. Dan kekuatan itu teh nggak bisa kita dapat kecuali kita dapat kekuatan dari Allah. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama kali berdoa kepada Allah. Ya Allah, yang ngasih ujian ini Engkau kan? Benar gak ya Allah? Ujian ini gak mungkin datang kecuali dari Engkau ya Allah. Hamba sebagai hamba, ya, saya nih sebagai hamba nerima banget ujian ini. Saya terima dengan senang hati ujian ini ya Allah. Tapi Engkau tahu selemah apa diri hamba ini ya Allah. Maka ya Allah, berikan kekuatan itu, ya Allah, berikan kekuatan itu, berikan kekuatan. Saya tidak meminta ujian ini hilang dari diri saya, tapi saya hanya meminta Engkau kuatkan.
Ya, kuatkan hamba untuk menerima ujian ini dengan baik, menghadapi ujian ini benar-benar dengan cara terbaik yang engkau ridhoi. Ya, kalaulah ujian ini nggak bisa hilang dari diri hamba. Ya, gitu ya, ahwat. Jadi apa? Kita berdoa kepada Allah. Lalu langkah selanjutnya setelah berdoa, kita harus ikhtiar. Ikhtiar apa yang bisa kita lakukan? Banyak banget. Ya, mungkin boleh jadi ujian itu juga terjadi gara-gara apa? Eh, tarik ulur gitu, maksudnya ketika kita ngasih daya segitu dapatnya segini, maka boleh jadi mungkin ujian ini bisa selesai juga kalau kita ikhtiar. Maka apa, kita tambah lagi kekuatan ikhtiar kita, ya. Ya memang mungkin perlu perlu sabarnya ditambahin, ya, ridhonya ditambahin, syukurnya ditambahin. Gimana tuh bisa dapet itu supaya syukurnya nambah gitu kan, ya? Supaya sabarnya nambah, ilmu lagi, amal solehnya ditambah, ya. Kita tahu bahwa kita ini perlu sekali pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah, siapapun dari kita gak bisa lepas dari yang namanya ujian. Nah, gimana caranya pertolongan Allah itu bisa kita dapat? Salah satunya gitu ya, salah satunya bisa kita dapat tuh dari apa? Ya, dari kita melayakkan diri kita untuk ditolong sama Allah. Karena Allah juga nggak akan milih random. Allah tuh pasti akan memilih orang-orang terpilih. Ya, mungkin satu nih Umi kasih contoh ya terakhir. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita mendapatkan pertolongan Allah? Kita belajar dari Nabi Musa alaihissalam. Antuna tahu gimana hidup Nabi Musa? Hidup Nabi Musa tuh dari lahir sampai meninggalnya, mungkin kita sebut gitu, dar der dor hidupnya. Salah hidupnya itu masalah. Lahir lahir harus masuk apa harus harus di apa hanyutkan ke sungai dari sejak lahir itu kan juga masalah sampai nanti pada akhirnya ya masalah terus ya. Makanya Nabi Musa itu kan nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran, biar kita belajar banyak. Tapi kita belajar satu dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa selalu mendapatkan pertolongan dari Allah sebesar apapun, seberat apapun ujian yang menimpanya. Salah satunya karena apa? Karena kebaikan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu adalah orang yang paling lembut hatinya, Ahmad. Orang yang paling baik, orang yang paling ihsan, ya, orang yang paling berhati mulia, ya. Kita bisa lihat contoh salah satunya adalah sikap Nabi Musa ketika melihat sebuah perahu dilubangi, ya, oleh Nabi Khidir ketika itu misalkan, atau kita sebut oleh Khidir. Kalau tidak disebut Nabi Khidir itu nabi ya, itu kan protes saking apa? Saking lembut, saking nggak mau ngelihat orang mendapatkan kemudorotan, ya. Gitu ya mungkin ahwat. Wallahu alam bisawab. Kayaknya karena waktu. Sebenarnya saya Umi pengen banget ngejawab lebih dari itu ya, tapi mudah-mudahan di berjalannya kajian subuh kita ini nanti setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada di hati Antuna semua yang mungkin ngeganjel di hati kalian, dia bisa satu-satu terbahas, terjawab nanti ya oleh materi-materi yang akan disampaikan selama 20 hari di subuh Ramadan ini ya. Uh, Afwan sebelumnya. Jawaban-jawaban dari pertanyaannya eh deep banget ya Umi. Syukron. Masya Allah, teteh-teteh, karena kita sudah di penghujung waktu, sebelum kita selesaikan kajian subuh hari ini, setelah ini kita foto bersama dulu ya teteh-teteh. Kita akan ada 3 kali foto. Nanti saya kasih aba-abanya. Eh, udah siap Teh Nisa? Izin Umi, kameranya masih off Umi. Oh iya, Umi kameranya masih off. Ya, Ya. boleh dipandu. Oke, siap. Bismillah ya teteh-teteh, kita foto dulu. 1, 2, 3. Lagi ya teteh-teteh, siapkan senyum terbaiknya Masya Allah. 1, 2, 3.
Sebentar teh. Oke, Satu dulu. tahan. Afwan, sebentar. Tahan, tahan. Aman, Tanisa? Oke, boleh slide 2. Oke, kita ulangi ya. 1, 2, 3. Tahan. Oke, siap. Satu lagi ya, Teh. Satu. Sebentar. 2, 3. Sudah, Masya Allah. Siap. Insya Allah. Teh Santi suaranya ke mute. Maaf, maaf. Alhamdulillah pagi ini kita sudah mendapatkan ilmu yang baru. Teteh-teteh insya Allah bermanfaat sekali ya. Izin untuk saya sampaikan kembali sedikit kesimpulan. Ramadan ini bukan hanya bulan untuk yang suci, tapi juga untuk semua orang, termasuk para pendosa. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah tahu kita terlalu zolim sama diri kita sendiri. Tapi Allah memberikan kepada kita Ramadan sebagai bentuk kasih sayang Allah. Kemudian homecoming terbesar untuk seorang hamba, contohnya adalah kisah Fatul Mekah ya teteh-teteh. Rasul memaafkan orang-orang Mekah yang memusuhinya di peristiwa ini, apalagi Allah gitu yang ampunan Allah itu sangat luas bagi siapa saja yang mau kembali di bulan Ramadan. Dan dosa itu beban yang membuat kita terseok-seok saat berlari, maka beban ini harus kita lepaskan di awal kita memasuki bulan Ramadan ini. Lalu langkah konkret apa untuk kita kembali kepada Allah? Yang pertama, akui bahwa kita ini lelah dengan dosa kita. Lalu membersihkan fisik dan hati kita. Yang terakhir, jika jalan yang kita lalui penuh lubang, maka kita carilah jalan pulang yang baru. Sejauh apapun kita tersesat, kita jangan pernah kehilangan jalan pulang. Karena bukan seberapa bersih kita dulu, tapi seberapa besar keinginan kita untuk pulang. Insya Allah minta doanya lagi, berdoa lagi sama Allah, dikuatin lagi sama Allah untuk menghadapi segala ujian di kehidupan ini ya, teteh-teteh, ujian apapun itu. Ikhtiar lagi, sabar lagi, ridho lagi, syukurnya ditambah lagi dengan cara apa? Mengilmui diri dan menambah amal soleh. Karena kita ini butuh pertolongan Allah ya teteh-teteh dengan kita caranya gimana? Contohnya kita belajar dari kisah Nabi Musa tadi. Mungkin kesimpulannya segitu. Barangkali dari teteh-teteh ada yang membuat resume, boleh nanti di share di di story lalu di tag Instagramnya Ahwat Alatif ya teteh-teteh. Masya Allah. Alhamdulillah kajian subuh kali ini telah selesai kita laksanakan. Jazakumullah khairan kasiron kepada pemateri kita kali ini yaitu Umi Aisyah. Terima kasih juga kepada Teh Meisya dan terima kasih kepada teteh-teteh yang telah hadir di kajian subuh hari ini. Semangat terus mengilmui diri, insya Allah kita akan bertemu lagi selama 19 hari ke depan. Semangat teteh-teteh ya. Semoga kita semua istiqomah dalam perjalanan menuntut ilmu. Amin insya Allah. Saya atas nama tim panitia yang bertugas, mohon maaf atas segala kendala yang terjadi selama kajian berlangsung. Sampai ketemu lagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.